Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayou gozaimasu. Jumpa lagi bersama Sensei Amel yang paling kawaii paling kirei SMP LPI, tapi bohong. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai adjektiva bentuk lampau. Jadi kata kerja bentuk lampau. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari beberapa kata kerja bentuk lampau seperti janai desu, kunai desu. Kata juga udah belajar, kirei desta udah belajar. Nah, saya akan ulangi lagi perubahan bentuk negatif dari kata-kata kerja tersebut. Yang pertama kita mulai dari yang pertama, yang bentuk seperti ini. Ini abaikan ya, ini diabaikan dulu karena ini juga diabaikan, bentuk abaikan. Kalian fokus ke kotak biru ini aja dan sama penjelasan sensei, karena katanya sangat ambigu dan menyebabkan kalian pusing nanti pada akhirnya. Udah, dihapus aja ke ini. Hapus ini aja deh. Oke, berarti kalian gak usah lihat yang ini ya. Lihat tuh, gimana? Gak usah lihat yang ini, kalian fokus ke yang sini. Oke, yang pertama ada kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i nya adalah yang pertama i dulu ya, kita bahas yang i. Yang pertama adalah oi weishi. Oke, seperti yang kalian ketahui, kalau misalnya saya harus kayak gini nih, kayak ini. Oke, kita kesini ya, terlalu tebal. Oke, kalau kata sifat i itu biasanya negatifnya adalah berakhiran kunai. Oke, kalau kata sifat na akhirannya apa? Janai. Ini bentuk negatif ya. Bentuk negatif itu akhirannya pasti kunai dan janai. Coba kita lihat contohnya adalah oishi dan kirei. Oke, kita ke sini. Dari kata sifat i ada oishi. Dari kata sifat na ada kirei. Kirei na sebenarnya sih. Kayaknya harus dihapus nih. Sorry, kirei na. Oke. Nah, tadi saya bilang kan kalau misalnya kata sifat i akhirannya kunai, kalau kata sifat na akhirannya janai. Oke, sekarang ke sini. Cara mengubah kata sifat i ke bentuk kunai adalah pertama, kalian harus hapus akhirannya. Satu akhiran di sampingnya. Jadi ini dihapus. Nah, jadinya apa sih? Oishi kunai. Nah, gitu caranya. Kalau kirei kayak mana sensei? Kirainya nanya dihapus, dia ganti dengan kirei janai. Kalau anak-anak lama nih kelas 9 kalau yang kelas 8 kemarin pada tahu nih perubahan kata kerja kayak gini. Nah, sekarang saya akan jelasin lagi karena banyak anak baru ya di kelas 9 dan banyak juga sih daripada kalian yang gak ngerti gitu kan. Oke, kita coba ke yang lain. Masih kunai ya. Kalau kata sifat i ada takai. Takai artinya itu tinggi. Di sini. Takai artinya tinggi. Oke, kata sifat na ada hansamu. Hansamuna. Oke, handsome ini adalah handsome, ganteng gitu ya. Oke, coba takai apa? Hansamu apa? Kalau kalian udah ngerti, silakan komen di komentar YouTube. Nah, nanti kalian sebutin nama kalian, kelas kalian. Nah, nanti bakalan jadi nilai plus atau
nilai tambahan bagi nilai-nilai kalian yang kosong, atau bisa juga saya tambahin untuk nilai kalian selanjutnya. Jadi silakan komen aja kalau Takai perubahannya kayak mana, kalau Hansamuna perubahan ke bentuk kunainya gimana. Kalian tinggal komen aja di videonya. Oke, di bawah videonya tuh silakan komen nama dan kelasnya, terus perubahan kata kerjanya apa. Oke, saya tunggu ya. Oke, kita masuk ke yang kedua. Oke, Sensei akan jelasin dulu ya. Oishi kata ini adalah bentuk lampau. Oke ya, kata. Oke, nah ini kata atau nani ni deshita. Oke, kata gimana sih? Kata dan deshita. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa kalau saya sudah bilang ya, kalau misalnya dia ada akhiran a dan a, saya bisa pastikan kalau itu adalah bentuk lampau. Atau lampau, atau bisa disebut juga kalau bahasa Inggrisnya adalah past tense. Tense. Sorry. Oke. Bentuk lampau. Segala sesuatu yang sudah terjadi itu lampau. Lampau sudah terjadi. Misalnya nih, kalian kalau contoh oke, saya bilang lagi ya, untuk kata itu digunakan kata digunakan untuk ikeyoshi atau kata sifat akhiran i. Deshita digunakan kata sifat akhiran na. Oke, kita coba ya. Misalnya bentar ya. Misalnya omoshiroi. Nah, cara mengubah ke bentuk katanya sama. I-nya dicoret, ditambah dengan kata. Jadinya omoshiro kata. Omoshiroi desu. Omoshiro kata. Menarik tapi sudah lampau. Misalnya nih, kalian kemarin nonton bioskop nih. Nah, kemarin filmnya gimana omoshiro kata. Menarik banget tapi udah lampau. Sudah terjadi gitu ya. Maaf ya ada suara hujan. Biasalah lagi hujan ya. Malam minggu hujan. Enggak apa-apa. Doa-doa orang jomblo. Oke, kita lanjut ke deshita. Deshita juga bentuk lampau tapi digunakan untuk bentuk nakeyoshi atau kata sifat berakhiran na. Oke, coba ya. Deshita, kita cari a. Oke, kita cari yang pertama adalah taihen. Taihen na itu adalah nakeyoshi atau kata sifat berakhiran na. Ya. Kalau misalnya nggak ada i-nya di belakang itu pasti nakeyoshi ya. Oke, coba omoshiroi kata. Cara ngubahnya sama kayak yang kunai janai ya. Na-nya dicoret, diganti dengan deshita. Oke, jadinya seperti apa? Jadinya apa coba? Taihen deshita. Taihen kan nanya nggak ada tuh. Deshita ditambah sulit. Taihen ini kan artinya sulit. Ujian kemarin kayak mana sulit. Shiken wa do deshita ka. Biasanya kalau di soal nanti
Kalau dia menyatakan dia lampau, itu pasti ada akhiran ta. Do destaka. Contohnya ini. Kita nyoba ya. Shiken wa do destaka. Ujian kemarin gimana hasilnya? Kalian bisa jawab misalnya karena yang diminta adalah jawabannya harus akhiran seperti ini, berarti dia minta bentuk lampau. Pasti dia minta bentuk lampau. Jadi kalian kalau misalnya ketemu soal ujian seperti ini, ini nah do destaka, do omo shiro kata desu ka, omo shiro janai desu ka, seperti itu. Nah, berarti dia minta lampau. Berarti kalau misalnya kalian mau bilang sulit, kan pas sulit taihen desu. Jawabannya adalah taihen deshita. Kenapa? Karena di soal udah minta deshita jawabannya, kan? Karena di soal udah minta harus jawaban deshita akhirnya. Nah, kita kasihlah soalnya ya, biar kita nggak PHP gitu. Taihen deshita. Nah, sampai sini paham kan mengenai deshita. Dan apa tadi tuh lupa deng, kata dan deshita. Nah, ini nih kombinasi pergabungan antara kunai, kata, dan janai kata. Aduh, rempong lagi nih nanti. Ini pasti rempong nih. Nggak usah khawatir. Ini nggak kayak hidup kalian yang rempong. Ya, cuman hidup kalian aja yang kalian bawa rempong, ya kan? Oke, kita akan jelasin ya. Oke, kunai kata. Artinya, kunai kan bentuk negatif tuh. Kata artinya kan lampau tuh. Nah, jika digabungkan, artinya adalah tidak, tapi dia sudah berlalu. Maksudnya gini nih, misalnya ada pertanyaan seperti ini besok, apakah minuman ini enak? Nah, enak itu kan bahasa Jepangnya oishi, ya kan? Nah, dia nanya, apakah minuman kemarin itu enak? Nah, kalau udah ada kata kemarin, kalian harus hati-hati nih ya. Kalau besok ketemu soal seperti ini, kalian harus baca dulu, kalian harus artiin dulu satu-satu, artiin. Nah, kalau kalian sudah artikan, nah kalian bakalan tahu jawabannya apa. Dia bilang minuman kemarin itu enak nggak? Nah, kalian mau jawab nggak enak nih, ini minumannya nggak recommended banget, pokoknya rasanya tuh nggak banget deh gitu. Nah, jadi caranya ketika kunai dan kata bergabung, itu jadinya i-nya dicoret ditambah dengan kata. Jadinya gimana ya? Di sini aja. Jadinya kuna kata. Nah, ketika kunai dan kata digabungkan, maka jadinya kuna kata. Nah, kalau seperti ini, janai kata. Kalian pasti tahu nih. Oke, betul. I-nya dicoret diganti dengan kata, jadinya jana kata. Oke, nah sekarang oishi. Ini minumannya tidak recommended. Saya minum kemarin nih, nggak enak gitu. Jadi gimana? Kira-kira pakai kunai atau janai? Ya kunai lah, karena dia kata sifat ikeyoshi, sesuai dengan kodratnya, jangan nyimpang-nyimpang. Jadi gimana? Oishi kuna kata. Sampai di sini paham ya? Oke, saya ulangi lagi. Oke, ini terakhir nih tentang pergabungan. Gabung, bersatu, menjadi Power Ranger. Apaan sih?
tit. Kalau di YouTube tadi gitu ya. Oke. Kunai kata. Kunai adalah bentuk negatif. Kata adalah bentuk lampau. Negatif lampau. Gimana ceritanya saya bisa negatif lampau? Ada, kalau di bahasa Jepang ada. Kayaknya di bahasa-bahasa lain ada juga sih ya. Tapi ya karena kalian bahasa Jepang ya saya jelasin bahasa Jepang, atau mungkin saya bahasa Thailand kan. Oke. Ketika kunai kata digabungkan, jadinya adalah kuna kata. Jadi kalau dicontoh kalimat kalau dicontoh soal seperti ini nanti. Apakah minuman ini enak? Ya, kemarin kamu beli minuman ini kan, misalnya nih, kemarin kamu beli gulu-gulu, ya kan? Terus rasanya gimana? Enak enggak? Terus kamu mau bilang kayak gini nanti, enggak enak, rasanya agak aneh pokoknya deh gitu kan. Oke, jadi cara menggabungkannya saya bilang kunai kata, i-nya dicoret, maka jadinya kuna kata desho. Seperti itu untuk kata sifat i. Untuk kata sifat na, janai kata, i-nya dicoret, diganti kata, jadinya janai kata. Sorry, habis sendawa. Oke, contoh kalimat seperti ini. Oishi. Kita mau bilang minuman itu enggak enak, tapi udah lama banget gitu. Jadinya oishi kuna kata. Oke, kita coba contoh yang lain. Misalnya subarashi. Kita coba ya. Misalnya subarashi. Subarashi itu keren ya. Apa namanya sih? Mengagumkan. Orang itu baca puisinya gimana? Mengagumkan nggak? Sama sekali tidak mengagumkan. Jelek, fals banget gitu ya. Jadi cara membuat seperti itu adalah i-nya juga dicoret. Tadi i-nya dicoret lupa. Terus ditambah kuna kata. Jadinya subarashi kuna kata. Subarashi kuna kata. Tidak mengagumkan, tapi dia lampau. Nah, sampai di sini paham ya mengenai perubahan kuna kata dan kuna kata. Nah, selanjutnya kita ke jana kata. Oke, bentar. Contohnya seperti misalnya kire, enggak cantik. Kirena. Kita mau bilang dia enggak cantik tapi bentuk lampau. Nah, gimana caranya sensei? Cara yang pertama, kalian hapus nanya seperti biasa. Hapus, kayak hapus kenangan dengan mantan, hapus aja. Terus ditambah dengan jana kata. Jana kata. Jadinya seperti apa? Kire, jana kata. Sorry, kata T-nya kurang. Ya Allah, kemana lah sensin? Jana kata. Ya, pas deh. Kire jana kata, tidak cantik, tapi dia sudah lampau. Kita coba lagi satu lagi. Misalnya hansamu, boleh deh. Kita coba hansamu. Hansamu. Oke, caranya nanya dicoret, jadinya hansamu jana kata. Hansamu jana kata, tidak ganteng kemarin, tapi nggak tahu besok gimana. Oke, sampai di sini kira-kira paham ya mengenai adjektiva bentuk lampau, perubahan kata kerja dalam bentuk lampau. Oke, sekarang untuk tugas hari ini
silakan buka halaman 110 ya. Itu ada soal nomor 1, nomor 2. Nah, contohnya ya, jadi di sana ada soal yang kosong, jadi kalian isi aja soalnya. Nah, nanti kalian pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus ngertiin dulu. Kalian harus artikan dulu kalimat per kalimatnya. Kalau kalian tidak ngertiin, tiba-tiba langsung ngisi aja, saya yakin dan percaya soal yang kalian buat salah. Ada beberapa yang kemarin ya, padahal Machu Picchu tuh ngertiinnya, kalau ngertiin bener-bener ngertiin itu betul, tapi karena ada beberapa orang kemarin yang salah, karena saya rasa dia asal-asalan. Makanya kalau ngertiin tuh pakai logika, jangan cinta, jangan pakai logika, belajar juga pakai logika. Oke. Jadi ada 1, 2, 3 soal di sana. Silakan kalian kerjakan di buku cetak saja, nggak usah di buku tulis, karena buku tulis itu banyak fungsinya untuk yang lain. Oke, dikerjakan. Terus jangan lupa diisi di buku cetak aja isinya. Tapi kalau ada yang belum dapat buku cetak, ya mau gimana lagi, kan takdir kalian sebagai manusia kan degil tak mau mengambil buku. Atau bagi yang belum punya buku nggak apa-apa, dibuat buku catatan juga nggak apa-apa. Ini bagi yang bukunya hilang ya, mohon maaf aja lah 1 kecamatannya, kalian buat aja lah di buku catatannya. Oh ya, jangan lupa catatannya ditulis, apa yang saya sampaikan ini ditulis, karena insya Allah minggu depan insya Allah ya, catatan bakalan dikumpul, catatan akan dikumpul, catatan ya yang akan dikumpul. Jadi saya tahu nih video-video yang sudah saya buat apa, dan kalian harus catat yang mana. Oke? Mungkin sampai di situ aja penjelasan saya hari ini, karena saya lagi sakit kepala, malam minggu sakit kepala, hujan lagi dah, memang dah doa-doa jomblo terkabul alhamdulillah. Jadi saya memang bisa istirahat dengan tenang. Setelah nanti selesai videonya saya edit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana karena COVID semakin meningkat. Dan selamat buat kalian dapat kartu paket Tri. Tapi nanti infonya tunggu Bu Betty ya, tunggu Walas kasih tahu kalian. Oke? Terima kasih sudah nonton video Sensei, dan I miss you so much. Saya rindu kalian, rindu cubit-cubit pipi kalian, gemes banget, rindu marah-marahin, terutama anak cowok. Saya sering banget marah-marahin kalian. Oke, saya rindu buat marah-marahin kalian. Buat anak cewek yang suka main-main, yang suka bergelut dengan teman sebelahnya, saya juga kangen marahin kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.